Selamat malam, Mbak Saudara semua. Apa kabar? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Mbak Saudara, sebentar lagi kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan bersama dengan saya, Petra D. Patipeluhi. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan membukanya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh di tengah-tengah keseharian kami punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, sebagian daripada firman-Mu. Dan biar apa yang kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Pimpin kami Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Saudara, kita akan membaca dari kitab Bilangan, pasal yang ke-34, ayat 13, sampai ayat yang ke-29. Kitab Bilangan pasal 34 ayat yang ke-13, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan dekat Yeriko ke sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eliezer dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kami mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yogli. Dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye, seorang pemimpin, Haniel bin Efod. Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan. Dari suku Bani Zebulon, seorang pemimpin, Elisafan bin Parnah. Dari suku Bani Isakhar, seorang pemimpin, Paltiel bin Azan. Dari suku Bani Asher, seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi. Dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Ayat 29, itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Saudara, dari pembacaan ini saya mendapatkan ada 3 hal penting. Pada saat itu suku Israel sedang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian. Dan mereka sudah keluar dari tanah Mesir bukan 1 tahun yang lalu. Bukan 10 tahun yang lalu. Bukan juga 15 tahun yang lalu. Bukan juga 25 tahun yang lalu. Tetapi 40 tahun yang lalu. Satu waktu yang cukup panjang. Dan Tuhan selalu punya rencana. Dan dia nggak pernah lupa. Saudara. Mungkin kita pernah terima janji Tuhan. Dan kita udah lupa. Tapi Tuhan gak pernah lupa, saudara, terhadap janjinya. Tuhan punya tujuan untuk setiap perjalanan yang dia izinkan kepada kita, anak-anaknya. Dalam kehidupan ini. Kita bisa lihat dari suku Israel. 40 tahun lamanya mereka muter-muter di padang gurun. Tapi toh akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Bacaan kita adalah peristiwa itu. Mereka memasuki tanah Kanaan. Yang pertama, Tuhan punya tujuan untuk setiap perjalanan kita. Yang kedua, Tuhan ingin memberikan milik pusaka kepada setiap bangsa Israel yang dia janjikan tanah milik pusaka. Tuhan ingin memberikan milik pusaka itu. Tuhan juga ingin memberikan milik pusaka kepada setiap kita, anak-anaknya. Dan kita tahu dia selalu memberikan yang terbaik. Itu yang kedua. Yang pertama, Tuhan punya tujuan. Yang kedua, Tuhan ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, Tuhan ingin memberikan itu lewat otoritas, melalui otoritas yang ada di atas kita. Dalam kehidupan ada banyak otoritas. Di rumah ada otoritas, di sekolah, di tempat pekerjaan, di toko, dimanapun kita ada banyak otoritas. Tuhan ingin memberikannya melewati otoritas-otoritas tersebut. Karena itu, dari pembacaan ini kita belajar bahwa Tuhan punya tujuan dan dia tidak pernah lupa tujuan itu. Yang kedua, Tuhan ingin memberi yang terbaik buat kita. Yang ketiga, dia ingin memberikannya melalui otoritas
yang ada di atas kita. Mungkin saudara bilang, otoritas saya bukan orang percaya. Saudara, Tuhan juga berkuasa atas orang-orang yang tidak percaya. Jadi mari, teruslah mengasihi dan semakin giat dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pembacaan malam hari ini yang membuat kami mengerti bahwa Engkau punya tujuan, yang membuat kami mengerti Engkau selalu ingin memberi yang terbaik, dan membuat kami mengerti bahwa otoritas di atas kami itu adalah sesuatu yang penting. Biar renungan malam hari ini boleh membaharui dan membuat kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara, sekian pembacaan kita malam hari ini. Bertemu kembali di waktu yang akan datang. Selamat malam, tetap semangat. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang